Kalau detik ini juga kamu masih bisa rebahan sambil nonton video ini di dalam kamar, maka hidupmu dalam bahaya. Itu tandanya kamu sudah terlalu nyaman sama hidupmu. Terlalu nyaman itu akan membuat kamu tidak terbiasa lagi dengan yang namanya tantangan. Kamu tidak akan terbiasa lagi sama yang namanya masalah. Padahal kita hidup di dunia ini itu 99%-nya yang kita hadapi setiap hari adalah masalah. Kenyamanan yang kamu inginkan itu, kenyamanan yang dimana kamu terus bersembunyi itu akan membelenggu mimpi-mimpimu, akan membelenggu semua tujuan yang kamu punya, dan dia akan merenggut masa depanmu. Karena kalau kamu nyaman di hari ini, itu berarti kamu telah mengorbankan kenyamananmu di masa depan. Saya akan cerita sedikit bagaimana saya meninggalkan kenyamanan saya untuk pergi bekerja di Australia dengan visa working holiday. Bayangannya teman-teman, saya di Indonesia itu kerja work from home di sebuah perusahaan yang udah percaya banget sama saya sebagai seorang copywriter. Ternyata kerja enak dan nyaman itu nggak selamanya baik buat diri kita sendiri. Bayangin aja kalau aku lanjut di sana kerja, bisa aja naik gaji kan? Bisa aja juga aku membangun portofolio sebagai seorang copywriter, kemudian melamar di tempat lain. Bayangin aja kalau aku terlalu nyaman kerja di sana, dapat gaji, UMR, bisa kerja work from home, maka aku yakin hidupku gak akan kayak sekarang. Karena sekarang walaupun kerja rodi, tapi aku bisa lebih bahagia menjalaninya. Ini tanda-tanda yang aku rasain kenapa aku berani ngambil pilihan untuk meninggalkan kenyamananku bekerja di Indonesia, tinggal di Bali, meninggalkan kenyamananku nongkrong dengan teman-teman yang udah kenal lama, meninggalkan kenyamanan hidup bersama keluarga yang mana nasi, bensin, makanan itu semua kalau kita ke dapur itu udah ada semua. Tanda pertama yang kurasain adalah aku mulai males, pengennya rebahan terus. Waktu WFH misalnya, work from home, kalau ada task atau tugas atau kerjaan dari kantor, aku bakalan langsung kerjain. Tapi setelah itu nggak ada hal lain lagi yang aku lakuin. Setelah itu langsung rebahan, mager-mageran, nggak ngapa-ngapain deh pokoknya. Kemudian habit yang aku punya itu mulai jelek. Aku mulai tidur malam, jam 3, jam 4, mulai main game berjam-jam, mulai nggak produktif lah pokoknya. Padahal dari dulu, dari tahun 2017, aku sudah pengen jadi konten kreator. Tapi satu pun nggak ada yang aku lakuin. Aku juga pengen punya buku, pengen menulis. Tapi malah nggak nulis-nulis. Aku juga pengen tambah gemuk, pengen ke gym, pengen olahraga. Tapi ke gym seminggu sekali, besoknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru inget ke gym lagi. Habitnya mulai nggak teratur. Hidup terasa udah gini-gini aja. Ketika kamu merasakan bahwa hidupmu tuh udah kok gini-gini aja ya hidup, nah itu mungkin tanda bahwa kamu tuh udah terlalu nyaman. Karena seharusnya hidupmu tuh nggak gini-gini aja. Siapa yang sangka bahwa kepindahanku ke Australia ini itu justru mengubah habit, mengubah sifat, watak. Semua yang aku punya yang ada dalam diriku ini berubah 180 derajat. Yang awalnya di rumah nggak pernah masak, bahkan nggak bisa masak, itu di sini di Australia bisa masak. Karena kalau nggak masak, ya kita nggak makan cok. Terus kalau beli nugget, emang mau makan nugget selama 3 tahun WFH di sini? Ya nggak mungkin lah. Jadi karena di sini masak terus dan bisa ngolah atau bisa masak menu yang kita pengen, akhirnya di sini tuh makan terus. Salah satu celana yang aku bawa ke sini
itu udah sempit guys, nggak bisa kepake lagi. Mungkin berat badanku udah nambah ya. Di sini juga aku belajar bangun pagi, karena kerja harus bangun jam 3 pagi. Nah, kerjaan dari tempatku tinggal, tempat kerja dari tempatku tinggal itu sejam, jadi aku harus bangun pagi jam 3, nyampe tempat kerja jam 4, jam 5 udah mulai kerja. Jadi gitu terus setiap hari selama sekarang udah 8 bulan. Dari yang awalnya begadang jam 4, bangun jam 1 siang, sekarang jam 3 pagi udah bangun, udah seger, jam 7 malam udah tidur. Berubah semua guys. Nah, kalau kamu berani meninggalkan kenyamanan yang kamu punya sekarang di rumah untuk sesuatu yang kamu pengen, untuk sesuatu yang baru yang mendekatkan kamu ke tujuan hidupmu, maka saya yakin hidupmu akan cemerlang guys. Kenyamanan itu akan membelenggu kamu sampai akhirnya suatu hari nanti kamu akan menyesal kenapa kamu membuang waktumu dengan sia-sia selama ini. Hidup ini adalah tantangan, jadi kamu punya dua pilihan, taklukan atau rebahan. Kalau saya sih pilih taklukan ya. Nggak tahu deh. Bye. Kalian tahu nggak bagaimana otot tuh bisa terbentuk? Otot tuh terbentuk karena dia dikasih stres guys, bukan karena dia dikasih kenyamanan. Dia semakin gede kalau dia dikasih stres yang belum pernah dia punya.